Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya dengan perjalanan itu jalan menuju sorga. Ini keutamaan pertama bagi penuntut ilmu. Makanya kita sebagai orang beriman itu belajar dari buayan sampai liang lahat. Sudah sepintar apapun orang gitu ya, tetap dituntut untuk belajar. Karena orang yang belajar itu punya keutamaan tersendiri. Beda dengan yang mengajar. Keutamaan yang belajar dengan yang mengajar itu beda gitu ya. Ini keutamaannya untuk yang belajar. Jadi orang yang berangkat gitu ya untuk menuntut ilmu itu, salah satu ganjarannya adalah dimudahkan masuk surga. Padahal yang namanya masuk surga itu nggak mudah. Disebutnya itu jalan terjal, jalan yang menanjak seperti itu. Orang kalau mau masuk surga lewat sholat, sholatnya harus khusyuk. Orang yang mau masuk surga lewat puasa harus bisa nahan nafsu. Orang yang mau masuk surga lewat haji harus mabrur. Nggak mudah gitu masuk surga tuh. Tapi ada satu cara mudah untuk masuk surga, yaitu belajar. Jadi jangan pernah pensiun belajar itu ya. Jangan pernah pensiun. Kemudian lanjutan hadis ini, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa hafat 'alaihimul malaikah. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid Allah, membaca dan mempelajari kitab Allah, kecuali dinaungi oleh malaikat. Jadi kalau orang berkumpul di masjid Allah gitu ya, dan untuk umat Nabi Muhammad ini ada keistimewaan. Kalau umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yang namanya tempat ibadah itu ya khusus gitu ya, itulah tempat ibadahnya. Tapi kalau buat umat Islam, setiap jengkal tanah di muka bumi ini adalah masjid. Atau barang siapa, kalau satu umat ya berkumpul di salah satu masjid Allah untuk mempelajari kitab Allah, maka mereka itu akan diliputi oleh malaikat. Nah begitu beres, maka malaikat itu akan naik ya, menghadap Allah, lalu ditanya sama Allah, yang lagi di bumi itu lagi apa katanya, manusia itu. Jawab para malaikat, mereka sedang berzikir ya Allah. Mereka minta apa dari aku? Mereka minta surgamu ya Allah. Emangnya mereka tahu surgaku seperti apa? Ya mereka nggak tahu ya Allah. Kalau mereka tahu gimana? Mereka tambah giat lagi mencari surgamu ya Allah. Lalu mereka minta berlindung dari apa? Kata Rasulullah. Mereka minta berlindung dari nerakamu ya Allah, kata para malaikat. Emang mereka tahu nerakaku seperti apa? Tidak ya Allah. Kalau mereka tahu bagaimana? Kalau mereka tahu, mereka akan lebih semangat lagi menghindari nerakamu ya Allah. Maka firman Allah pada para malaikat, kalau begitu saksikan oleh kalian. Mereka yang berkumpul di majelis itu, kuampuni dosanya semuanya. Lalu malaikat ada yang menyanggah, ya Allah, ada orang yang ikutan gabung di majelis ilmu itu, tapi dia nggak punya niat untuk menuntut ilmu, ya cuma kebetulan aja lewat. Firman Allah, kalau pakai bahasa kita, aku nggak peduli siapapun yang bergabung dengan majelis itu, kuampuni dosanya semuanya. Poin ketiga, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa hafat 'alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan mereka akan diliputi oleh rahmat. Sementara dalam Sahih Muslim juga ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, kalian itu tidak akan masuk surga karena amal kalian. Para sahabat yang kaget bertanya, wahai Rasulullah, termasuk Anda juga? Iya, termasuk saya juga. Tetapi saya ini diliputi oleh rahmat dan magfirah Allah. Jadi yang bisa memasukkan orang ke surga itu rahmat Allah. Dan orang yang berkumpul untuk belajar itu dirahmati. Dan rahmat inilah kunci masuk surga gitu. Artinya orang yang nuntut ilmu itu berlipat-lipat gitu ya, dijanjikan atau janji untuk dimasukkan ke surganya itu bertumpuk-tumpuk. Ada tumpukan janji gitu untuk masuk ke surga itu. Dan ini yang kita ucapkan ya ketika bertemu dengan sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata rahmat di situ. Artinya kita itu mengharapkan pada sesama muslim untuk diberikan rahmat oleh Allah. Kalau orang diberikan rahmat, pasti masuk surga. Seperti itu ya. Ya, walaupun mengucapkan salam ini hukumnya sunat, seperti itu, nggak wajib. Tapi kalau menjawab, hukumnya wajib. Ya dianjurkan ketemu itu mengucapkan salam, tapi nggak wajib, gitu ya. Karena Rasul juga tidak selalu mengucapkan salam ketika berjumpa. Kita bertemu mengucapkan selamat pagi, gitu ya.
Tidak dilarang seperti itu. Bahkan Rasul sendiri pernah bertemu dengan Harisah bin Surokoh, kemudian bertanya, apa kabar Harisah, kata Rasul. Rasul nggak mengucapkan assalamualaikum, ya, karena memang mengucapkan assalamualaikum ketika berjumpa itu hukumnya sunat, tidak wajib. Wa anzalat alaihimus sakinah. Ini yang keempat. Diturunkan kepada orang yang sedang belajar itu sakinah, ketentraman, ketenangan, ya, sakinah. Rasul itu berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang miskin, hidupkan aku bersama orang miskin, bangkitkan aku bersama orang miskin, gitu ya. Nah, sebagian ulama mengatakan miskin di sini maksudnya sakinah, gitu. Maksudnya tentram, gitu. Bukan miskin dalam arti nggak punya harta, ya. Karena Rasulullah SAW hartanya banyak, kambing aja 1 lembah, onta 1 lembah, seperti itu ya. Kebun kurma di Khaybar itu hektaran, gitu kan ya. Nabi itu kalau secara harta itu banyak, cuma hidupnya sederhana. Nah, kalau ada di antara kita lagi galau gitu ya, stres, ada tekanan ya, datangi aja majelis ilmu. Yang terakhir, kelima, wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut orang tersebut di antara para malaikat yang ada di sisinya. Jadi malaikat ring 1, nah, kayak malaikat Jibril, Mikail gitu ya, malaikat yang tidak pernah membantah, ya, yang selalu tunduk patuh kepada Allah. Berbeda dengan malaikat yang ada di level bawah ya, seperti malaikat yang ada di alam dunia gitu ya. Katanya ini masih rada-rada membantah gitu. Masih rada-rada membantah gitu kalau yang di level bawah. Sehingga ketika Nabi Adam mau diciptakan itu mereka rada protes gitu. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima, katanya gitu. Rada protes gitu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa iblis itu termasuk malaikat ya, sehingga membangkang. Tapi malaikat level bawah itu iblis itu, bukan level atas. Ya, sehingga masih ada kesempatan untuk membangkang, ada kecenderungan untuk membangkang atau harut marut ya, harut marut seperti itu. Ini di kalangan ulama ada yang berpendapat tidak semua malaikat itu tunduk patuh begitu saja, tapi sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, yang namanya malaikat itu semuanya tunduk patuh, nggak ada yang membantah, katanya. Ada beda pendapat masalah ini gitu. Nah, jadi ini 5 keutamaan orang yang belajar.